Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat river semuanya, gimana kabarnya nih? Pada update kali ini kita akan melihat ya gimana perkembangan akuarium ini selama ditinggal seminggu dan udah 3 mingguan ya. Untuk si SPS-nya kita lihat ya. Sekalian kita lihat juga untuk update terbaru dari akuarium ini teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman sempat ada yang protes ya. Bang, pakai lensa lah bang biar lebih jelas gambarnya. Oke lah, ini perbedaannya pakai lensa dan tidak ya. Ini tidak pakai lensa, lihat. Warnanya sih kayak gini ya kalau nggak pakai lensa ya. Kayaknya sih bagusnya nggak pakai lensa menurutku. Coba tapi aku turutin aja lah. Kalau ini nggak pakai lensa kayak gini. Coba ya, ini sekarang pakai lensa, lensanya dari Mantis teman-teman ya. Nih, kita pasang, wah nggak bisa fokus ini. Inilah nggak bisa fokus ini ya. Kita pasang aja teman-teman. Ini 1 2 3, ini yang pakai lensa guys. Keliru. Nah ini bedanya gimana ya, agak beda dikit sih ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya ini aku baru pulang kampung ya teman-teman ya. Ini perbedaannya kalau nggak pakai lensa kayak gini. Ini pakai lensa ya, sorry. Nih kayak gini ya. Alhamdulillah sih untuk koral sampai saat ini aman semua teman-teman ya. Tapi khusus koral yang LPS teman-teman sama softies. Dan kemarin aku kedatangan koral baru yakni zoa teman-teman ya. Zoanya aku kedatangan baru nih, baru kemarin. Jadi ini ada yang belum mekar, tapi itu juga ada yang udah mekar tuh, yang atas ya. Yang atas ini ada yang tahu ID-nya apa tuh, yang paling atas merah? Iya bener ya teman-teman ya, Bam Bam namanya. Alhamdulillah udah mekar bagus sih kalau yang itu. Yang ini juga udah mekar bagus. Jadi yang udah mekar bagus ini ada 2 teman-teman ya. Nah ini aku nggak sukanya kalau pakai lensa kayak gini teman-teman ya. Tiba-tiba itu cahayanya naik turun dari jelek itu sih. Ya terlanjur nggak apa-apa ya. Ini udah mekar semua sih, tiga-tiganya ya. Tinggal yang ini yang belum mekar. Kita lihat aja update-nya selama 2 hari ke depan. Nah untuk update si SPS udah minggu ketiga ya. Dan ternyata guys ya, SPS-nya udah gugur ya teman-teman ya. Di sini kan sebelumnya kan ada SPS ya. SPS-nya ada 2 frag ya, tapi udah gugur duluan. Yang di sini yang masih aman. Nah, nggak tahu ini amannya sampai kapan. Dan memang kalau misalkan kita selidiki, kita terka-terka ya. Untuk SPS itu memang menurutku harus wajib pakai dosing pump teman-teman ya. Dan akuarium ini tidak ada dosing pumpnya, dosingnya manual teman-teman. Dosingnya manual, dan dosingnya pun aku cuma seminggu sekali ya, 5 mili. Berarti kesimpulanku udah 3 minggu ini, dan yang selama cuma satu ini, itu pun nggak tahu ini apakah bertahan lagi nanti. Kesimpulannya berarti untuk dosingnya kurang, dan juga ya kalau bisa wajib pakai dosing pump teman-teman ya untuk big 3-nya. Untuk dosing yang ininya mingguannya ini sih tak lepas ya lensanya. Nah ini untuk big 3-nya teman-teman ya. Ini pun big 3 DIY teman-teman. Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya, udah aku share ya 1 tahun yang lalu teman-teman ya, buat ini big 3-nya. 1 tahun yang lalu udah aku share caranya. Ini ada di videoku yang lain sih, dicek aja cara buat big 3 DIY sendiri TV gitu ya. Ini sih dosing mingguanku teman-teman. Sama nggak lupa tadi ada juga yang mingguan itu cuka ya, cuka dan juga bakteri wajib sih kalau itu aku. Ini kondisi akuarium display yang floating reef yang kecil ya. Nah ini belum dibersihkan ya teman-teman. Biasa anak kecil-kecil biasanya nyentuh di sini, lihat Nemo ini. Kayak gini sih kondisinya, masih belum ada anemonnya ya, anemonnya belum datang. Dan ini tanpa lensa teman-teman. Gimana sih menurut kalian? Lebih bagus tanpa lensa apa pakai lensa ya? Coba kita tes lagi. Ini tanpa lensa guys, dan ini yang pakai lensa nih. Ya apa HP ku yang jelek ya? No, pakai lensa kok malah kayak gini, kayak kuning gitu ya. No, gini guys. Alhamdulillah untuk si otaknya ya, otaknya kalau pakai lensa ini kelihatan teman-teman. Kelihatan warnanya ya, warnanya udah muncul warna merah, hijau sama kuning guys. Untuk donat yang ini, yang gold ya,
ini semakin melebar sih, semakin gede ya. Dan si Kima ini jalan-jalan terus. Ini kemungkinan besar ya, karena mulai datang itu untuk zoanya itu ada di bawah. Zoanya ternyata setelah tanya-tanyakan orang rumah ya, itu sering ketindihan sama ini, sama kelomang ini guys. Kelomang dan juga bintang pasir teman-teman ya. Ini lihat ini si kelomang ya. Kelomang itu memang kayak gini teman-teman ya. Jadi saran aku teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya kelomang, itu koralnya di lem ya. Nih lihat ini, dia lagi nyari makan di daerahnya ini jamur balon ya teman-teman ya. Ini jamur balonku teman-teman. Jamur balonnya ini luar biasa ya sekarang ya. Sekarang jamur balonnya semakin gede-gede balonnya teman-teman. Galonnya gede-gede, balonnya ya. Galonnya. Terus ini yang balon agak kebiru-biruan ini juga makin gede-gede sih. Dan aku perhatikan ya, ternyata balonnya makin banyak ini. Serius. Tuh, ini nggak enaknya kalau kelomang kayak gini teman-teman. Tapi enaknya kelomang itu dia membantu membersihkan alga teman-teman ya. Lumut yang membandel itu, yang keras-keras pasti dimakan sama dia. Tuh, lihat ini, bam-bamnya udah makan bagus ya. Lepas lensa, kalau lepas lensa kayak gini sih, gimana? Bagusan pakai lensa apa enggak sih? Nah, gitulah. Alhamdulillah sih, akuarium ini ya dengan perawatan yang nggak macam-macam, seminggu sekali dirawat, hasilnya alhamdulillah seperti ini. Kayaknya akuarium ini udah nggak fokus lagi ke SPS saja, jadi fokusnya ke Zoa aja teman-teman ya, ke Softies sama LPS dan Zoa. Wis gitu aja wis. Ini makarnya kayak gini-gini kok. Saran aku teman-teman, kalian wajib paling tidak ada satu ya ikan botananya, tapi ini kurang sih sebenarnya. Ikan botananya di sini cuma dori teman-teman, dorinya satu. Nah inilah ikannya, sisa ini sih, sisa 3 ya, 1 2 3 tuh. Bahkan ini ikan yang terkenal sulit malah yang paling awet tuh, capungan. Dorinya satu. Tambah nanti ada botana satu lagi ya, botana kuning aja. Kalau koral aku pokoknya fokusnya di sini full koral, zoa aja teman-teman ya. Zoanya berbanyak tuh. Cakep ya ternyata ya kalau full zoa ya. Ini ada sunflowernya makin melebar, meledrek ya. Kalau yang belakang ini, yang ini, nah yang ini teman-teman, yang ini sebelumnya ini nutupin si sunflower ya. Jadi sunflowernya ini nggak bisa makan bagus teman-teman. Jadi itu sekarang tak mundurkan ya. Kapten Amerika atau lupa gue, Jawa Kapten apa lupa. Gitu guys. Untuk biota lain di sini sih adanya ini sih, udang pelet ya, atau teman-teman biasanya bilangnya udang pelet. Ya perawatannya seperti itu teman-teman. Dan skimmernya alhamdulillah tadi aku baru ngecek, ternyata skimmernya luber guys. Ini berarti ada yang salah di grup ini ya. Lihat ini untuk buihnya ya, semakin banyak ini nanti akan semakin amber nih, dan airnya kuning nih, berarti kotor banget. Ini kemungkinan besar itu diamonia, nitrat fosfat ya. Kalau aku sih ini nitrat ini, lihat dari ininya sampahnya ya. Jadi ini perlu di setel kering ya. Kalau ini terlalu basah, ini setel kering aja nantilah. Itu ya, perawatan akuarium itu, akuarium laut ya, itu mudah banget teman-teman. Tergantung kita aja, mindset kita ya. Kalau misalnya kita udah bilang sulit ya sulit terus. Untuk lampu alhamdulillah teman-teman ya, aku ngandalkan lampu ini dari Maxpack, ini top banget memang. Lampu Maxpack ini top banget, hasilnya udah kelihatan ya. Kayak gini, zoanya semakin subur, warnanya semakin ngejreng-ngejreng. Coba lah aku pakai lensa lagi ya. Menurut kalian gimana nih? Ada saran nggak? Mau tambahi apa lagi nih di akuarium ini? Di akuarium ini ya, dicoba ini. Akuarium buat praktikum ini. Kalau kalian pengen nyoba apa, tak cobakan dulu di sini biar kalian nanti nggak kena efeknya lah yang parah. Oke teman-teman, mungkin untuk update kali ini cukup sekian aja. Intinya akuarium ini tidak cocok untuk SPS. Sudah, kalau ini tak biarin aja, nggak tahu nanti dia akan bertahan berapa lama lagi.
Ini nanti pokoknya full Zoa aja teh, daripada yang ribet-ribet ya. Full Zoa, otak, terus sama donat. Ini kok bisa donatnya tambah lagi banyak ini ya. Dibanyakin donatnya mungkin 3 lagi, yang rainbow kalau bisa, dan lain-lain ya. Yang mau jemur balon ini merapat sini ya, siap kirim ini 1 jutaan aja. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan langsung diramaikan kolom komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, satu lagi, pokoknya kalian jangan lupa, nek misalnya ada waktu teman-teman ya, pastikan water change ya, dan jangan lupa bakteri sama makan bakterinya. Sebisanya kalian harus pakai auto top up, karena ini nggak ada auto top upnya guys, nggak ada auto top upnya, jadi swing garam, kadar garamnya itu sering terjadi. Ini tak cek tadi udah 10,27 ternyata ini, jadi udah keasinan ini ya. Ada efeknya, ada pastinya. Efeknya salah satunya adalah ke koral itu mekarnya kurang bagus, kurang gede mekarnya. Ini grandis ini harusnya mekarnya gede lagi teman-teman. Dan ini juga nggak ada kipasnya, jadi harus pakai kipas nanti ya teman-temannya, pelan-pelan aja. Thank you for watching. Nggak tahu kapan ini kasih kipas.